Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Bibit Kistami tentunya kembali hadir menemani Anda dalam iNews siang hari ini. Apa kabarnya Pram hari ini? Baik sekali, sudah 7 hari lagi sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sudah mulai ramai lagi nih jalur mudiknya nih. Semoga selalu berhati-hati semuanya ya. Iya betul, persiapan apa aja nih menjelang Idul Fitri kalau dari Pram sendiri dan keluarga? Ketupat mungkin ya. Ketupat ya. Karena nggak mudik pemirsa. Nemenin pemirsa nanti di rumah. Betul, aku juga masuk nanti kita siaran bareng ya. Pemirsa jangan lupa menyaksikan spesial event Lebaran iNews TV. Dan tentunya 3 berita utama tadi iNews yang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa siang hari ini kami awali dari informasi pemirsa. Ini mengenai seorang pria yang sempat viral karena kerap berbuat onar di tengah keramaian akhirnya ditangkap polisi. Ya, pria berinisial YA tersebut ditangkap Subdit Ranmor Polda Metro Jaya usai salah satu korban kekerasan fisik melaporkannya ke Polda Metro Jaya. YA tengah viral dibicarakan netizen di media sosial soal perilaku buruknya di tempat umum yang kerap berbuat onar dan melawan hukum. Viralnya YA bermula saat ia membuat keributan Rabu 12 April lalu dengan penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Diduga penyebab keributan hanya masalah senggolan antar penumpang. Selain di KRL, YA juga belum lama melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap rekannya di salah satu mal di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Diduga perselisihan bermula dari kesalahpahaman di grup WhatsApp. Atas kekerasan yang dilakukan YA, korban pun melaporkannya ke Polda Metro Jaya. YA berhasil ditangkap Subdit Ranmor Polda Metro Jaya Jumat siang. Dari hasil pemeriksaan, YA menderita mental disorder. Di saat penyakitnya kambuh inilah, YA kerap melakukan aksi onar. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yaitu Subdit Ranmor, ini benar sudah mengamankan yang bersangkutan. Ya, masih butuh pendalaman dengan inisial YA. Ya, itu rekan-rekan, tentu kembali lagi Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen akan menjaga ketertiban dan keamanan baik di tempat-tempat manapun, termasuk lagi ini kan merupakan area kawasan publik ya, stasiun, terminal, bandara dan lain-lain, sehingga menimbulkan adanya kekhawatiran. YA ternyata telah berulah yang bikin geleng kepala di 17 lokasi. Bahkan ia pernah memaki profesor di kampusnya berkuliah, memaki polisi, hingga tidak membayar tagihan ojek online. Dari Jakarta, Dan Helmisa Jangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, video dengan narasi warga terjatuh dari jembatan di Desa Cimandiri, Lebak, Banten viral di media sosial. Ya, warga setempat berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses masyarakat dalam melakukan aktivitas ini. Jembatan bulat roboh. Udah ragang kehandap ya kumaya, Palurah. Video amatir dengan narasi seorang warga bernama Uday jatuh dari jembatan di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten viral di media sosial. Perekam video pun mempertanyakan nasib jembatan rusak tersebut kepada kepala desa setempat. Beruntung, warga yang terjatuh tidak mengalami luka serius. Namun akibat jembatan rusak, warga dan pesepeda motor terpaksa melintasi sungai meski was-was terjadi banjir bandang. Sementara sejumlah warga termasuk para pelajar nekat melintasi jembatan yang terputus. Mereka mengaku tidak memiliki pilihan lain karena jembatan tersebut satu-satunya akses menuju sekolah mereka. Menurut Kepala Desa Cimandiri, kondisi jembatan sudah rapuh dan rawan putus. Apalagi jembatan dengan panjang lebih dari 40 meter dan lebar 1 meter ini sering dilalui sepeda motor. Saya mohon kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat, untuk segera menindaklanjuti atau menanggapi ketika ada usulan-usulan kami terkait dengan adanya jembatan yang sekarang lagi putus ini. Karena kan jembatan ini salah satu jalan yang dilewati tiap hari, bahkan tiap hari ataupun malam, baik itu anak-anak pelajar ataupun para petani yang lainnya yang melewati jembatan ini. Kepala Desa Cimandiri juga menjelaskan perbaikan jembatan Desa Cimandiri ini mendesak dilakukan karena menjadi akses masyarakat dalam beraktivitas saat sungai meluap. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang diduga pelaku begal motor tertangkap warga di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur.
Satu pelaku yang ditangkap ini babak belur di amuk massa, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil kabur dan membawa kendaraan korban. Seorang pria yang diduga pelaku begal motor berhasil ditangkap oleh warga di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi penangkapan tersebut terekam kamera warga. Pelaku tidak berdaya setelah babak belur di amuk warga yang kesal atas ulahnya. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang pada saat melancarkan aksinya. Namun korban sempat melawan ketika para pelaku mencoba memberhentikannya dan terluka di bagian kepala. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini membagi tugas, satu melawan korban dan satunya membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban berteriak meminta tolong warga, hingga akhirnya salah satu pelaku tertangkap dan diamuk massa, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Pelakunya ada 2 orang, korbannya sempat dibegal, motornya kena, jadi itu si korban melawan sama yang satu. Jadi itu yang satu tuh si pelakunya bawa dari motor si korban. Yang satu tuh motor, yang satu kena. Datang warga Pinang lah latihan. Nah, itu ya dia digebukin, saya lihat begitu pada berdarah-darah juga, belakang pingsan jadi itu si pelakunya. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung mengamankan satu pelaku ke kantor kepolisian wilayah Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sedangkan satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 8 jenazah korban kecelakaan Boyolali di ruas jalan tol Semarang-Solo dibawa pulang ke daerah asalnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rombongan ambulans jenazah diberangkatkan dari ruang pemulasaran jenazah RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat malam. Setelah dilakukan pemulasaran jenazah di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah, ke-6 korban meninggal dunia langsung dibawa ke rumah duka. Ke-6 jenazah merupakan korban asal Nganjuk, Jawa Timur yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut di tol Semarang-Solo, kilometer 487 pada Jumat pagi. Selain itu, 2 korban meninggal lain yang berasal dari Tegal dan Grobogan juga telah dipulangkan pihak rumah sakit. Para korban yang meninggal dunia diketahui mengalami luka berat di sekujur tubuh akibat terhimpit kendaraan. Informasi saya kurang tahu, itu yang jasa marga. Pak, rata-rata korban ini mengalami luka di bagian apa saja, Pak? Untuk korban yang MD, rata-rata di bagian wajah, tangan sama kaki. Yang 2 MD, itu korban mengalami patah tangan kiri. Sebelumnya kecelakaan maut di tol Solo Semarang KM 487 merenggut 21 korban. 8 korban diantaranya meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wali Kota Bandung Yana Mulyana diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat malam kemarin. Yana Mulyana serta sejumlah pihak terduga lainnya saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Jumat malam kemarin, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi 1 dari 9 orang yang terjaring dalam OTT KPK Jumat malam di Bandung, Jawa Barat. Yana diduga menerima suap dalam hal penyediaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet dalam program Bandung Smart City. Dari OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah. Saat ini Yana Mulyana bersama seluruh terduga kasus suap lainnya berada di Gedung Merah Putih KPK dan tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. Sementara itu, pemirsa, pasca OTT, suasana rumah dinas Wali Kota Bandung Yana Mulyana di kawasan Jalan Nyland Sabtu pagi terlihat sepi, tidak terlihat adanya aktivitas. Di depan halaman rumah terparkir sebuah kendaraan patroli dinas perhubungan. Sejumlah petugas keamanan setempat mengaku tidak mengetahui keberadaan sang wali kota. OTT terhadap Yana sendiri diduga terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa Kota Bandung. Ya, jadi benar ya, Jumat 14 April 2023
tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Seluruh pihak yang ditangkap tentu segera kami lakukan permintaan keterangan untuk memastikan dalam waktu 1 kali 24 jam kami harus menentukan sikap dari seluruh hasil kegiatan tangkap tangan yang sedang kami lakukan ini. Perkembangannya pasti kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Pemirsa, untuk mengetahui update informasi terkini, sudah ada rekan kami Yasmin Atania di Gedung KPK Jakarta. Halo, selamat siang Yasmin. Sudah ada informasikah mengenai kapan rencananya KPK akan mengadakan konferensi pers mengenai OTT di Bandung pada Jumat malam kemarin? Ya, selamat siang Baby Pram dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu kapan akan digelarnya konferensi pers untuk menginformasikan lebih lanjut dengan OTT yang dilakukan KPK terhadap 9 orang di Bandung, Jawa Barat, termasuk satu di antaranya adalah Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Dan hingga saat ini ke-9 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, dari KPK sudah mengamankan uang tunai pecahan rupiah, namun untuk jumlahnya masih dalam perhitungan lebih lanjut dan uang ini akan dijadikan bukti oleh KPK. KPK sendiri melakukan operasi tangkap tangan kemarin 14 April 2023 di Bandung, Jawa Barat dan mengamankan 9 orang termasuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Hal tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh Jubir KPK Ali Fikri dan menginformasikan bahwasanya OTT ini terkait dengan proyek pengadaan CCTV dan juga jaringan internet dalam program Bandung Smart City. KPK menemukan adanya dugaan atau indikasi korupsi, khususnya adalah suap, yakni adanya pemberian dan juga penerimaan sejumlah uang dari pengadaan program tersebut. Nah, untuk saat ini kami masih menunggu lebih lanjut, namun dipastikan saat ini ke-9 orang yang diamankan oleh KPK ini masih dalam proses pemeriksaan intensif dari KPK itu sendiri. Baby Pram. Ya, melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta, Yasmin Atania. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kericuhan terjadi saat pembagian sembako serta kupon sembako murah di Gresik sesaat lagi, tetap di iNews. Himpit palingnya.